PDIP tumbang di kandang Banteng. Pertama PDIP tumbang di kandang Banteng. Kalau ngelawan negara pasti tumbang, Pak. Melawan negara? Melawan negara pasti tumbang. Itu kan partai politik itu. Gini, ini sudah dibicarakan secara resmi. Dan hari inilah nanti yang ditentukan bahwa siapapun pimpinannya adalah masyarakat Hadurani yang Jawa Tengah yang menang, bukan kita. Ini anak buahnya Kapolri ini bekerja di mana-mana menjadi kontestan pemilu ilegal. Pertama-tama saya ingin mengucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan akhirnya MK mengeluarkan putusan yang mempidanakan mereka kalau sampai ketahuan. Jadi gini, mesin politiknya itu jumbo, kemudian mendapatkan dukungan dari mertuanya yang kita tahu punya dukungan cukup kuat di daerah Toba. orang waras nggak akan terima Airin bisa sampai segitu. Oke. Itu sangat tidak masuk akal. Selamat berbahagia atas angka yang juga legal graphics itu. Oke. Siapa yang bergerak? Kalau yang kami terima yaitu tadi parcok itu. Parcok ya. Nah, di luar itu saya kira ini persoalannya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deddy Sitorus kembali ngamuk. Semua jagoan PDIP tumbang di kandang Banteng. Kali ini dia ngeles, mana bisa melawan negara. Kalau melawan negara pasti akan tumbang. Menurut saya itu adalah pernyataan yang sangat bodoh. Bagaimanapun juga negara kok dilawan. Melawan negara itu berarti Anda itu pengkhianat. Dan kalau pengkhianatan negara ya sudah pantas harus ditumpas. Tuding sana, tuding sini, akhirnya juga tuding Jokowi. Bagaimana Deddy Sitorus bak cacing kepanasan? Kita lihat saja videonya sama-sama. Halo, assalamualaikum Bapak. Menikot. Selamat berbahagia atas angka yang juga legal graphics itu. Halo. Pangestunipun Bapak menikot dalam kalian Mas Emil Mbak Arumi ugi di ruang tim data center ingkang melengkapi real count kami Bapak. Inggih. Nyuwun pangestu, mugi sedanten sae. Inggih. Sampaikan ke seluruh tim Mas Emil juga. Iya Bapak. Dapat selamat saya. Inggih. Siap Bapak. Inggih. Wonten dawuh Bapak kagem kami. Ya nanti aja lah kalau sudah longgar selamat Rumi sama Mas Emil. Ya. Kami inden Bapak, inden wakdal sawan Bapak inggih. Inggih. Siap. Nggih. Matur nuwun, siap matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Dapat telepon dari? Ya, pasti untuk saya dan Mas Emil ini penguatan ya. Penguatan dari seorang Pak Jokowi pada proses hasil hitung quick count. Ya, tapi tentu kita masih akan menunggu resminya real count. Oleh karena itu tim data center ini tetap akan melakukan kompilasi dari C1 itu kawan-kawan. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun Pak Jokowi yang sudah paring penguatan kepada kami. Sip. Sampun. Sampun Ibu. P tumbang di kandang Banteng. Kalau ngelawan negara pasti tumbang, Pak. Melawan negara? Melawan negara pasti tumbang. Jadi itu kan partai politik itu. Gini, ini sudah dibicarakan secara resmi. Di Komisi 2 kita mengorek dan itu diakui, bahkan diakui Bawaslu bagaimana PJ bergerak sampai lurah dan RT Kepling kalau di Sumatera Utara. Itu sudah dibicarakan secara resmi. Juga di Komisi 2 sudah diangkat bagaimana oknum-oknum polisi. Ini anak buahnya Kapolri ini bekerja di mana-mana menjadi kontestan pemilu ilegal. Bahkan akhirnya MK mengeluarkan putusan yang mempidanakan mereka kalau sampai ketahuan. Nah, jadi begini, kita harus berterima kasih kepada partisipan pilkada ini, para calon, tim kampanye, kader-kader partai dan rakyat tentunya. Sehingga nggak ada darah yang tumpah di Republik ini. Kan begitu. Tapi kita harus bilang sama polisi, sama ASN,
hei kalian tuh dibiayai negara untuk menjaga aturan dan konstitusi. Karena kalau praktek ini diteruskan, negara ini mau jadi apa? Kita ini tidak ada keributan bukan karena hebatnya TNI Polri, Pak. Tapi rakyat kita semakin dewasa. Partai politik makin dewasa, yang nggak dewasa ini yang punya kekuasaan, Pak. Karena itu sangat telanjang. Dan rakyat silakan lihat di berbagai media sosial di bawah bagaimana mereka bilang, suka-suka lu lah. Suka-suka lu lah. Daerah seperti Sumatera Utara kurang telanjang apa? Wakapolda, PJ, sampai kemarin tuh yang namanya PJ itu masih ngumpulin ASN, patuh dan taat. Di Kapuas, di Kalimantan Tengah masih. Bansos sampai di semua provinsi, di semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara telanjang, tidak ada apa-apa. Jadi ini adalah kedewasaan politik. Yang tidak dewasa instrumen negara. Maka yang tadi saya bilang, yang menang dalam pemilu ini nggak usah angkat dada. Mau itu Kim, mau itu calon, terutama di Sumatera Utara, di Lampung, di Banten, ya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu semua kita sama-sama tahu. Nggak usah jadi orang munafik, saya nggak suka. Ya, jadi itu sudah sangat telanjang. Kita mau bilang apa? Dan anomalinya sangat jelas. Ambil contoh Banten. Itu 1 minggu sebelum coblosan itu 77% versi LSI elektabilitas Airin. Di 30-an% itu Andra Soni. Secara logika politik, kecuali ada kejadian luar biasa, orang waras nggak akan terima Airin bisa sampai segitu. Itu sangat tidak masuk akal. Siapa yang bergerak? Kalau yang kami terima yaitu tadi parcok itu. Parcok ya. Nah, di luar itu saya kira ini persoalannya lagi ya di kita kalau menurut saya. Rusaknya ini karena yang digunakan itu tidak saja money politik, tidak saja pengerahan aparatur negara, tetapi juga intimidasi dan ancaman. Di Sulawesi Utara itu sangat kencang. Bahkan kader partai dilarang. Ya, pasang spanduk, kampanye itu terjadi. Di Jawa Tengah lihat saja. Hampir semua baliho, spanduk dari Andika dan Pak Hendy itu ditumbangin, Pak. Oke, baik Bung Deddy. Jadi apa yang terjadi sebetulnya di berbagai daerah? Kita coba lihat nanti dengan Jayadi Hanan dan Bestian setelah jeda berikut ini. Saya mencoba kembali menyapa Pak Andra Soni, Pak Dimiati. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Akhirnya bisa terdengar dari studio, Pak? Ya, bisa Mbak. Baik. Sebelum saya tanyakan lebih jauh, di sini ada Mbak Putri Komarudin, Pak Hermawi Taslim, dan juga Mas Pras dari PDIP yang juga bergabung dalam diskusi kita. Pak Andra Soni, Pak Dimiati, selamat. Versi quick count ini Anda unggul di Banten. Salah satu daerah atau provinsi yang memberikan kejutan. Pak Andra Soni dan Pak Dimiati sebenarnya juga sudah memprediksi angka keunggulannya sekitar 57%. Apakah sesuai dengan prediksi dari tim atau memang benar-benar juga menjadi kejutan untuk paslon, Pak Andra Soni? Ya, tentu dalam kerja-kerja elektoral yang kami lakukan, kami punya target. Dan dalam evaluasi yang kami laksanakan juga, kami di akhir-akhir terlihat kompetitif dan tentu evaluasinya kami terus melakukan upaya-upaya komunikasi langsung dengan pemilih, dengan masyarakat semakin masif. Dan tentu bukan gerakan tunggal, artinya bukan hanya calon, tapi juga seluruh relawan melakukan gerakan-gerakan sporadis dan terukur di beberapa wilayah sekaligus gitu. Contohnya kami bisa dalam satu hari bisa melakukan 65 titik kegiatan yang tidak semuanya dihadiri oleh calon, dan itu salah satu yang membuat kami semakin yakin bahwa tingkat penerimaan kami akan semakin tinggi. Pak Andra Soni, kalau kemudian selain turun ke lapangan, apa yang menjadi strategi yang akhirnya bisa dikatakan menyalip gitu Airin yang juga angkanya di awal memang cukup meyakinkan? Apa yang menjadi strategi Anda untuk menyalip suara dari lawan? Ya, secara konsisten kan pemilu ini kan sebenarnya adalah cara berkomunikasi dengan pemilih, dengan calon pemilih. Tentu cara berkomunikasi adalah salah satunya dengan alat peraga.
Jadi dalam alat peraga kami selalu kami tampilkan bukan hanya wajah kami, tapi program kami. Jadi kami terus menampilkan program-program kami, dan dalam setiap kesempatan bisa menyampaikan secara verbal, kami sampaikan secara verbal tentang program-program kami. Dan bisa dikatakan bahwa kami punya ciri khas. Ciri khasnya adalah kami punya program yang kami tawarkan di dalam alat-alat peraga kami atau kampanye-kampanye kami. Ya. Meskipun unggul versi quick count, apakah sudah terpikir untuk mendeklarasikan atau sebaiknya menunggu dulu hasil resmi dari KPU biar lebih aman, Pak Andreasoni? Tentu kami taat kepada aturan yang berlaku bahwa hasil pemilu itu ditentukan berdasarkan penghitungan berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, selanjutnya kabupaten kota, dan pleno di tingkat provinsi. Tentu kami akan sabar menunggu keputusan dari KPU. Tapi hasil quick count ini sesuai dengan pengalaman-pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya, bahwa quick count bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang mana hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan real count. Jadi sekaligus kami ingin mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Baik, Pak Dimyati, saya juga ingin bertanya kepada Anda, apakah kemudian Anda juga membaca ini sebagai salah satu bentuk kejenuhan atau penolakan warga Banten terhadap politik dinasti? Ya, saya nggak bisa membaca itu, Mbak. Intinya yang terpenting sekarang ini bagaimana masyarakat Banten mendapatkan pelayanan yang prima. Kami akan lari kencang apabila kami sudah ditetapkan, dilantik 100 hari ke depan ini kami akan lari kencang apa yang diharapkan masyarakat bottom up. Tapi kami akan merangkul Ibu Airin, Pak Ade, mereka kan saat debat itu luar biasa cerdas, pintar, dan juga paling visi misi mereka juga bagus. Kami akan rangkul supaya kolaborasi. Kami ingin mencontoh Pak Prabowo, Pak Jokowi, bagaimana merangkul semua, termasuk kan di kabinet sekarang juga kan dirangkul semua tuh di dalam. Iya. Intinya apa? Kami ingin membangun Banten. Banten ini besar, Mbak. Maka Banten ini kita harus bangun bersama, kolaborasi konstruktif. Kita ambil visi misinya, kita ambil semua yang ada, termasuk partai politik pendukung mereka, ya kita rangkul bersama-sama. Baik, Pak Dimyati, mohon maaf mungkin audionya juga sedikit terganggu, tapi kami sudah menangkap maksudnya. Setelah ini juga ada niatan dari Pak Andreasoni dan Pak Dimyati untuk merangkul lawan dalam pilkada, Bu Airin dan pasangannya. Seperti apa? Apakah memang juga sudah mengontak Bu Airin gitu, minimal sudah ada komunikasi sampai hari ini, Pak Andreasoni? Gimana? Oh ya, belum. Kan ini kan masih quick count ya, masih quick count. Tentu ya kita menghormati proses tahapan-tahapan yang akan berlangsung. Kita sama-sama cermati karena kami tidak boleh mendahului hasil keputusan KPU, perhitungan KPU. Ya. Didukung oleh begitu banyak partai yang sangat besar. Lawan Anda, Bu Airin, didukung oleh 2 partai, Golkar dan PDIP gitu. Apakah kemudian Anda melihat ini mesin partai juga signifikan bekerja, atau memang dari penokohan Pak Dimyati dan Pak Andreasoni yang lebih menarik suara pemilih? Ya, yang pasti gerakan-gerakan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan anggota DPRD, kemudian pengurus-pengurus partai koalisi, dan kemudian juga partisipasi relawan-relawan yang tumbuh berdampak positif ya dalam rangka kami mengejar dan kemudian sementara unggul di quick count. Ya, apakah ada pihak yang ingin Anda ucapkan ucapan terima kasih untuk minimal keunggulan Anda dalam versi quick count hari ini, Pak Dimyati dan Pak Andreasoni? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Partai Koalisi Indonesia Maju yang mendukung kami, terkhusus kepada Ketua Umum kami, Ketua Umum saya sebagai kader Partai Gerindra. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ketua Umum kami memberikan kesempatan dan memberikan rekomendasi kami untuk maju di pilkada ini. Dan kemudian tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, seluruh relawan-relawan yang tumbuh
dan bergerak memperkenalkan program dan kemudian membantu kami dalam pergerakan-pergerakan elektoral di wilayah. Ya. Dan tentu kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada media, di mana gagasan kami, ide kami, kemudian kampanye kami itu selalu diberitakan, selalu disiarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mencermati gagasan-gagasan yang kami bawa dalam pilkada ini. Ada mau disampaikan untuk Bu Airin dan Pak Ade mungkin? Pak Andresoni? Ya, terima kasih telah bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, dan terima kasih berkompetisi dengan baik, dan tentu kita apapun hasil pemilu ini kita adalah kawan, kita adalah saudara, dan kita punya niatan yang sama untuk mengabdikan diri kepada Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam hari ini di posko kami telah dihadiri oleh seluruh ketua DPP partai yang telah hadir mengusung kami. Ada Pak Daryono, kemudian ada semua ada ya, dari PAN, dari 15 parpol, termasuk PKB dan sebagainya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Termasuk tim sukses juga hadir dari Pak Bibit, kemudian Pak Bekti, serta rekan-rekan sekalian, termasuk organ-organ relawan di samping parpol. Pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan nonton bareng. Jadi nonton bareng proses quick-count yang akan kita laksanakan. Tentu ini akan memberikan suatu nuansa kebersamaan kita yang telah tahapan pemilu kita lakukan. Di mana tahapan pemilu kita dari mulai kami pendaftaran dengan negosiasi, kemudian verifikasi, penetapan calon, kemudian proses kampanye, masa tenang, dan hari ini adalah tahapan pemilu inti, yaitu mulai dari pungut dan hitung. Sehingga momen inilah, kebersamaan inilah yang kami rasakan, yang tentu hasilnya nanti akan kita lihat pada saat terjadi recall yang dilakukan oleh KPU. Mungkin itu malam ini ada hal yang perlu disampaikan dari teman-teman, silakan. Ya. Pakai mic. Malam Pak, izin Pak, Intan Pak dari Kumparan Pak. Pak, ini kan dari beberapa hasil quick-count Pak Lutfi kan unggul dari Pak Andika Pak. Tanggapannya seperti apa Pak? Yang pertama tentu saya bersyukur ya, itu adalah bentuk kepercayaan masyarakat kepada kita. Tentu ini bentuk kepercayaan harus kita jawab bahwa inilah harapan yang dibebankan kami dengan Gus Yassin di pundak kami, aspirasi dari masyarakat, hasil kami bertemu, melihat di seluruh lapisan masyarakat di 35 kabupaten selama kami proses tahapan pemilihan kemarin. Intinya itu, oke? Mungkin yang lain? Halo? Oke. Selamat malam Pak Lutfi, Gus Yassin. Saya ada dari Quick-count Pak. Saya mau mengucapkan selamat untuk Pak dan Gus Yassin karena di Quick-count ini unggul. Sebenarnya pengen nanya ini sih Pak, kan waktu sebelum kampanye, pas masa kampanye Bapak bilang dapat dukungan dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Nah ini hasil quick-count udah muncul, dapat sama nggak sih Pak dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo Pak? Begini, jadi artinya beliau adalah pimpinan bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai kebanggaan yang sangat luar biasa sekali, di mana Presiden kita ke-7 Bapak Joko Widodo telah memberikan suri tauladan di akhir jabatan beliau dengan memberikan dukungan pada kami. Tentu ini merupakan spirit dalam rangka menteladani beliau dalam rangka memimpin di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Pak Prabowo juga sama, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan sebagai kepala parpol. Pada saat saya daftar Gerindra pertama saya masuk, artinya beliau adalah pimpinan parpol yang telah memberikan dorongan dukungan kepada kami. Ini adalah suatu kepercayaan dalam rangka integrasi beliau sebagai presiden nanti kalau saya terpilih. Program-program pusat akan kita akselerasi di kabupaten maupun provinsi Jawa Tengah. Dua spirit ini yang perlu kita teladani sehingga kami mempunyai energi lebih
untuk memberikan leadership kalau nantinya dia Jawa Tengah saya dengan Gus Yassin. Intinya itu. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kami berdua untuk selalu akselerasi wilayah Jawa Tengah. Oke? Sudah dapat ucapan selamat, Pak? Belum, kan belum. Belum, nanti tunggu tanggal main. Ya, mungkin yang lain? Ya, dari Metro? Ya. Hasil quick count begitu ya. Apakah ini sudah sesuai dengan target? Kemudian kalau menurut Pak Lutfi dan Gus Yassin sebenarnya apa sih yang menjadi kunci kemenangan? Karena kalau kita lihat peta politik di Jawa Tengah kan cukup menarik ya. Ya. Pada saat saya mulai daftar sampai selesai nggak punya target, Pak. Jadi saya dengan Gus Yassin nggak punya target. Tapi yang paling inti adalah kerja-kerja teamwork. Para teman-teman parpol sudah melakukan suatu konsolidasi yang kompak, kemudian utuh. Kita berkomunikasi dengan seluruh parpol pendukung, kemudian tim sukses juga ikut melakukan kolaborasi secara sistematis, kemudian relawan dan organ bersama-sama untuk melakukan direktif terkait dengan aspirasi di bawah. Jadi antara parpol, organ relawan, tim sukses, dan yang paling utama adalah letak hati nurani masyarakat kita untuk memilih pemimpin. Dan hari inilah nanti yang ditentukan bahwa siapapun pimpinannya adalah masyarakat hati nurani yang Jawa Tengah yang menang, bukan kita. Sehingga ini semua akan kita kembalikan kepada masyarakat kita. Toh nanti real-count-nya belum. Tetapi spirit ini yang membuat kita berhasil adalah teamwork di antara kita. Oke? Cukup ya? Mungkin Gus Yassin ada nambah itu? Ya, terima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lutfi. Tentu kami hanya ingin menambahkan, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang telah mengikuti tahapan-tahapan pemilu dan membuat situasi pilkada baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU, Bawaslu, TNI Polri, seluruh organ-organ relawan kami. Saya ucapkan terima kasih karena semestinya saya mendampingi Mas Lutfi. Ya kalau hanya berdua nggak mungkin kita bisa menjangkau seluruh masyarakat Jawa Tengah. Kami dibantu untuk bertemu dengan masyarakat, disampaikan kepada kami baik itu lewat partai politik, baik itu lewat teamwork tadi yang sampaikan, baik lewat organ-organ relawan kita. Ini sangat membantu kami dan kami berharap ke depan kita tetap berjalan bersama, permasalahan-permasalahan tetap bisa diakomodir oleh tim relawan partai politik yang disampaikan kepada kami, sehingga kami akan lebih banyak mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, terkhusus pendukung-pendukung kami, jangan melakukan euforia dulu dan jangan melakukan euforia sebelum nanti real count itu benar-benar sudah dikeluarkan oleh KPU. Mungkin ini dari saya tambahan. Terima kasih. Cukup. Pak izin, Pak. Pak izin. Ayo Mas Jaman. Ya Mas Jaman. Mas Daryono Damar dari CNN. Mas, ini kan sebuah hasil yang cukup bombastis gitu, karena ini Pak Lutfi dan Pak Gus Yassin ini menang di kandang banteng. Nah, Mas Daryono sendiri bagaimana strategi waktu itu menggerakkan parpol koalisi untuk menggulingkan mitos seteng kandang banteng ini? Izin Pak Gubernur. Yang jelas saya tidak mungkin menggerakkan partai koalisi karena partai lain tentu saja tidak bisa perintah. Yang pasti bisa kami kondisikan adalah Gerindra. Mungkin Pak Gubernur Pak Lutfi, Pak Gubernur terpilih insya Allah ini tinggal nunggu tahun ini, biasa suka meletek saya, pasukan jangkrik itu namanya.
menjangkau semua titik, saya kira itu yang paling penting. Seperti yang disampaikan oleh Gus Yassin tadi, calon 2 orang, tangan 2, kaki 2, saya kira nggak mungkin menjangkau semua tempat. Jadi memang ini kerja-kerja tim. Apapun partai koalisi yang jumlahnya banyak, belum lagi relawan, simpatisan, orang senang, itu kan semua bekerja dan memastikan bahwa kemenangan itu tidak di tempat mana-mana. Kemenangan itu berada pada TPS masing-masing. Jadi intinya adalah semua orang tidak perlu ngurusi di semua wilayah Jawa Tengah diurusi, tapi berdasarkan teritori masing-masing. Misalkan kalau Gerindra fokusnya di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, RT mana, RW mana, TPS mana, ya sudah fokus memenangkan, kita fokus jaga, galang, jadi menggalang, menjaga, mengamankan, dan juga merekap hasil pemilu yang sudah dilalui. Saya kira tidak ada rahasia atau strategi sangat khusus ya. Ini kan lomba banyak-banyak nyoblos ya. Jadi yang paling banyak dicoblos dia yang akan jadi yang begitu. Nah, jadi lomba ini tentu saja yang paling utama adalah tim marketing. Nah, tim marketing inilah sebetulnya ada kendaraan dari partai politik, jaringan partai politik maupun relawan yang sangat masif. Saya kira sekali lagi saya atas nama ya bagian dari tim yang ikut andil sedikit di pemenangan Pak Lutfi dan Gus Yassin tentu saja sangat mengapresiasi semua kerja-kerja politik yang kita mulai sejak awal pendaftaran, rekomendasi dan seterusnya sampai akhirnya ditetapkan menjadi pemenang nantinya insya Allah. Saya kira itu, semoga jawaban memuaskan. Cukup ya. Pak, satu lagi Pak Iki. Pak terakhir. Saya benar dari donasi. Ini Jawa Tengah itu saya setidaknya sudah melihat 3 wakil gubernur. Dari zamannya Pak Bibit itu, Bu Lutfi, zamannya Pak Ganjar 2 kali, Pak Heru, dan kemudian terakhir Gus Yassin. Saya kebetulan waktu itu ngeposnya di kantor gubernur Pak. Apakah dalam periode Bapak saat ini fungsi wakil gubernur akan dioptimalkan, karena selama ini Wagub itu kayak Banjarep dan sama sekali tidak difungsikan, termasuk Gus 5 tahun kemarin itu Pak. Terima kasih. Saya pikir sama ya, birokrasi itu kan merit sistem. Jadi kita sudah tahu bagiannya mana harus kita kerjakan, dan kita sudah sepakat dengan Gus Yassin kerja-kerja taktis apa yang kita lakukan. Tentu bukan di media tak sampaikan. Kita berdua yang sudah punya sekali yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya mungkin ke depan ya, bahwa kita sudah berkontestasi sudah selesai. Tentu kita akan berkonsiliasi. Ini yang lebih penting karena kita harus mengharapkan masyarakat kita adalah Jowo itu adalah gotong royong, kita rukun kembali, kemudian kita berangkulan kembali. Siapapun pimpinannya, apabila memang nanti juga ditentukan dengan keputusan KPU, di atasnya adalah rasa persatuan dan kesatuan untuk Jawa Tengah. Atur nuwun Pak Iji. Terakhir Pak Lutfi izin, terakhir Pak Lutfi izin di sini Pak. Saya Rahman Pak dari situ deh. Mau bertanya, pemerintah sebelumnya gitu ya di Jawa Tengah itu kadang kemudian berkonflik dengan masyarakat, berkonflik dengan rakyat Jateng Pak, ya terkait dengan proyek strategis nasional. Nah seandainya nanti ketika kemudian Pak Lutfi ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat, ketika kemudian ada proyek strategis nasional yang berhadapan dengan rakyat kecil dan kemudian itu ditentang banyak warga Jateng, mana yang akan Bapak bela, rakyat Jateng atau pemerintah pusat? Yang jelas kuncinya adalah pimpinan itu bermanfaat untuk masyarakat. Pimpinan itu bukan dorong, dia harus tahu tentang kehendak masyarakat. Dan yang paling pokok adalah bagaimana masyarakat itu punya ilmu komunikasi dengan pimpinannya. Contoh misalnya, rumah gubernur adalah rumah masyarakat. Hari tertentu kita lakukan komunikasi. Dengan demikian tidak ada lagi sekat antara seorang pemimpin dalam mereka sensitif problem di masyarakat kita, semuanya akan terlayani. Komunikasi itu bisa kita lakukan dengan ke bawah, dengan keterbukaan publik, dan ke atas terkait dengan proyek apa yang kita sampaikan. Saya yakin masyarakat kita dewasa apabila pimpinan kita mampu menjembatani keduanya, karena fungsi pimpinan itulah yang akan kita lakukan dalam rangka menyelesaikan masalah tanpa bermasalah. Atur nuwun, cukup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bobi Nasution mendapatkan restu dari mertuanya Joko Widodo. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ini ada Jokowi efek, ada terah Jokowi di sini melawan mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Peta kekuatan politiknya seperti apa di Sumatera Utara ini, Prof? Pertama, kita tahu dua-duanya petahana. Ya. Edi Rahmayadi adalah petahana gubernur, sementara Bobi adalah petahana wali kota Medan. Nah, yang berbeda adalah sentimen atau persepsi terhadap kedua petahana. Persepsi terhadap Bobi, data menunjukkan ya, itu jauh lebih positif sebagai wali kota Medan ketimbang terhadap Edi Rahmayadi. Jadi mengapa survei-survei credible termasuk Kompas TV, Indikator itu menunjukkan Bobi akan mendapatkan perolehan di atas 60%. Itu karena sentimen terhadap Edi Rahmayadi sebagai gubernur itu cenderung kurang positif dibanding Bobi. Itu satu faktor ya. Teorinya namanya rational choice. Jadi kalau misalnya seseorang petahana dipersepsi positif, pengukurannya biasanya melalui konsep approval rating atau sosiotropik, ya, itu tentu akan lebih memudahkan untuk dipilih. Demikian juga sebaliknya. Nah, yang kedua, ini faktor mesin. Jadi kita tahu Bobi itu didukung oleh seluruh kekuatan politik di luar PD Perjuangan. Jadi mesin politiknya itu jumbo. Ya. Kemudian mendapatkan dukungan dari mertuanya yang kita tahu punya dukungan cukup kuat di daerah Toba. Di Toba itu ada mayoritas Batak Toba Kristen, ya. Mulai dari Samosir, Toba Sa, kemudian Dairi, kemudian Tapanuli Utara, itu mayoritas mutlak pendukung Pak Jokowi yang kali ini menurut survei-survei itu ya cenderung memilih Bobi. Sementara saat yang sama Pak Jokowi yang lemah di daerah Mandailing Natal, di daerah Melayu, sebelumnya itu basis Pak Prabowo, sekarang juga dukung Bobi karena Bobi adalah politisi Gerindra. Jadi dua kekuatan bersatu melawan petahana yang approval ratingnya rendah. Jadi saya sendiri tidak terlalu kaget kalau misalnya Bobi unggul, itu bukan berita gitu. Beritanya kalau dia kalah gitu kan. Meskipun kalau lihat exit poll sepertinya konsisten dengan data survei pra-pemilu. Berarti artinya mesin partai politik ini punya pengaruh yang begitu signifikan ya dalam pemenangan ini ya? Pola umumnya adalah personality. Orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal. Itu satu. Yang kedua adalah kita personal quality tadi. Yang kedua adalah persepsi terhadap kinerja. Kalau misalnya kinerjanya positif, persepsi itu bisa match dengan fakta, bisa tidak. Tetapi dalam politik, perception much more important than fact. Jadi kalau misalnya persepsinya itu positif, itu akan memudahkan buat siapapun calon yang terasosiasi dengan petahana untuk menang. Nah itu yang saya kira membuat Pak Edi cukup struggling karena persepsi beliau sebagai gubernur Sumatera Utara di periode pertama itu kurang positif. Nah ini jadi isu di saat yang sama mesin partainya terbatas, hanya PD Perjuangan. Ini yang membuat Pak Edi Rahmayadi ya itu kesulitan dalam debat pun. Ya kita tahu beberapa data yang berkaitan dengan angka keras itu Pak Edi kurang begitu menguasai. Jadi ini yang menurut saya membuat beliau tidak cukup kompetitif ya. Jadi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur ya, itu tidak kompetitif di antara provinsi-provinsi besar. Dalam pengertian calon gubernurnya sebenarnya udah kita bisa tebak bahkan sebelum pemilu itu dimulai. Menarik, karena kita akan dalami soal itu Aditya ya. Betul sekali. Baik, ini kita Sumatera Utara. Apakah Mas Dori setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Burhan tadi? Ada beberapa faktor yang menguatkan Bobi Nasution di Sumatera Utara. Ya, saya kira memang apa yang membuat pilkada di Sumut ini menarik karena dari awal prosesnya waktu proses pencalonan dan ada representasi dari kekuasaan ya di waktu itu ya, di mana dalam hal ini misalnya hampir waktu itu pasangan incumbent ya dari Edi Rahmayadi hampir tidak bisa maju kan, meskipun waktu itu masih ada kalkulasi dari PDI Perjuangan misalnya akan mengusung dari mana. Jadi sebenarnya yang membuat magnet elektoral setidaknya dalam persepsi publik cukup kuat di Sumatera Utara karena tadi ada faktor mantu Presiden Jokowi waktu itu. Tetapi kan pelaksanaan pilkada ini kemudian di masa kepresidenan Prabowo Subianto yang baru dilantik misalnya di Oktober kemarin. Dan beberapa hal tadi yang sempat dijelaskan memang
saya kira sebagai representasi incumbent, satu ada wali kota, satu ada gubernur, saya kira cukup menarik. Kenapa? Karena representasinya dari wali kota ya, di mana misalnya Medan cukup sentral menjadi salah satu kekuatan elektoral di Sumatera Utara. Dan tentu saja kekuatan tadi ada basis partai politik, partai pengusung yang cukup representatif misalnya, tetapi karena ini yang dilawan adalah incumbent gubernur, tentu saja memang faktor evaluasi kinerja atau profile rating itu menjadi salah satu variabel di mana kemudian pemilih kita sedang melakukan evaluasi gitu terhadap kinerja incumbent. Artinya kalau siapapun ya nanti kalau misalnya kurang menguntungkan, tadi kan sedikit di-spill meskipun angka persisnya kita tidak tahu, tapi data itu kan sebelum pelaksanaan sebelum masa tenang ya, di mana expose data itu masih bisa dibuka. Artinya kalau tidak ada perubahan yang signifikan, ini sekaligus memberikan gambaran bahwa ya kalau tadi di awal kita bicara soal faktor kekuasaan Presiden Jokowi waktu itu, ternyata kan meskipun tidak ada setidaknya ya secara formal misalnya sekarang tidak sedang menjabat, tetapi ada koreksi, ada evaluasi dari pemerintah. Ini memang menunjukkan bahwa ya kinerja incumbent yang selama ini bekerja untuk melayani masyarakat Sumatera Utara sedang mendapatkan evaluasi, kira-kira catatan dari pemilih yang ada di sana. Dan ini saya kira cukup fair. Jadi kalau dari awal perhatian kita terhadap Sumut ini dianggap sebagai salah satu pilkada yang seksi, menarik untuk diperhatikan karena ada faktor tadi mantu Presiden Jokowi. Mungkin kalau tidak ada mantu, meskipun secara variabel DPT cukup besar juga di sana ya. Oke, itu tadi kan kita bicara soal bagaimana mesin partai dan juga Jokowi effect di Sumatera Utara. Tapi kan kita juga tidak bisa menafikan, misalnya contoh, kita lihat perolehan kursi DPRD di wilayah Sumatera Utara. Ini kan kalau catatan kami berdasarkan hasil KPU nomor 2 itu adalah PDI Perjuangan yang kemudian mengusung Edi Rahmayadi. Ini bagaimana mesin PDI Perjuangan juga bergerak di sana? Jadi kalau saya sebenarnya melihat bahwa jadi pilkada dengan pemilihan legislatif itu berbeda ya. Jadi memang belakangan pasca pemilu 99 memang kekuatan figur ID memang punya kecenderungan lebih besar dominasinya. Tetapi jangan lupa bahwa kontestasi pileg itu adalah kontestasi partai di mana figur-figur sebagai figur-figur calon legislatif juga punya sokongan. Tapi jangan lupa ini pertarungan partai politik sehingga mesin partai itu pasti secara aktivasi mesin partai pasti akan sangat kuat. Tapi beda kalau ini pilkada gitu, di mana kekuatan figur ya yang sangat dominan dan kerap kali kita temukan misalnya di beberapa daerah justru mesin partai politik yang didukung oleh partai yang gemuk misalnya itu tidak justru kemudian juga secara implementatif diikuti oleh dukungan dari konstituen ataupun simpatisan partai-partai tersebut. Bahkan mungkin beberapa pengurus partai misalnya kadang ada yang cenderung ogah gitu kan untuk memberikan dukungan. Nah ini saya kira jadi catatan kita bersama ya soal ketokohan itu dominan ya kalau di pilkada. Itu berlaku di semua daerah atau gimana Mas Pangi? Untuk faktor ketokohan tadi, apakah ini menjadi suntikan elektoral utama untuk di seluruh daerah atau sebetulnya hanya di beberapa daerah battleground saja? Nggak berbeda cuma Jawa Tengah saya lihat ya, bahwa center of kandidat itu tidak menjadi mutlak penting gitu. Karena ada mesin partai, ada partai edi yang kuat, angkanya 16%. Jadi itu berbeda, bahkan kalau kita uji kemarin Jawa Tengah, itu partai pengusung itu sampai 30% loh. Dibandingkan pengaruh figur yang menjadi preferensi alasan mereka memutuskan calon kepala daerahnya. Jadi ini kan data menarik ya. Meskipun memang tidak semua Jawa Tengah ini, kalau Jawa Tengah ini memang tidak dominan kekuatan figur gitu. Maka mesin partai menjadi partai edi tadi sangat berpengaruh di Jawa Tengah. Baik, kalau untuk di Sumatera Utara sendiri? Nah, Sumatera Utara sebenarnya ini yang akan menarik kan Sumatera Utara ini kan DPT terbesar di Sumatera di Pulau Andalas ya, betul. Mas Adit ya, dan ini menjadi pertaruhan juga. Kenapa Pak Jokowi nggak mengendorse? Apakah betul Pak Jokowi udah yakin Bobi akan menang kan gitu? Kenapa kemudian Pak Jokowi mengendorse Jawa Tengah, kemudian Sumatera Jakarta? Apakah ini karena sengit? Kita juga melihat intensitas itu arahnya kemana. Nah, tetapi memang Sumatera Utara kita banyak juga survei kepala daerah di sana. Memang kecenderungan money politiknya cukup besar. Itu juga akan berpengaruh ya peta. Karena yang kita tanya misalnya yang pernah menerima uang atau sembako atau bantuan pilkada atau pileg sebelumnya itu hampir mencapai 70%. Itu pernah menerima. Nah, kalau kita kejar antara halal dengan haram politik uangnya atau toleransi politik uangnya, itu sudah hampir 70% menghalalkan.
hanya tinggal 30% yang mengharamkan toleransi terhadap politik uang. Itu Sumatera Utara begitu karakter pemilihnya. Nah, artinya apa? Ini kan biasanya dalam kontestasi pilkada, Mbak Gita, Mas Adit biasanya bicarakan demokrasi sembako kata orang, demokrasi taruh uang. Bahkan ada kepala daerah ngeluh, saya bukan kalah di kapasitas, bukan saya kalah dalam kinerja atau pengalaman, tapi saya kalah pada dalam konteks volume uang, artinya tarung uang saya nggak kuat gitu. Ada yang begitu. Tapi di Sumatera Utara kalau kita membicarakan peta kekuatan politik dan strategi elektoral di antara kedua pasangan calon gubernur ini seperti apa? Mas ya Pangi ini kan melihatnya? menarik juga ya, hari ini kan hujan ya, itu nggak tahu juga pengaruh dari cuaca ini kan, partisipasi masyarakat untuk turun. Kan ini dianggap pemilih loyal, kalau Prof. Burhan bilang kan kalau pemilih PKS ini bisa dia jihad kan, jadi datang ke sana gitu. Tapi belum tentu pemilih-pemilih lain gimana, nah itu kan juga akan selain tadi faktor food buying tadi termasuk cuaca dan endorse. Kalau endorse kan enggak, cuma memang mesin partai. Oke, nah tadi ini kita bicara soal Sumatera Utara. Kita membicarakan bagaimana proses mesin partai politik dan juga ketokohan ini bekerja dalam memberikan suntikan elektoral. Ini menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Pangi, kita mungkin dari Sumatera Utara bergeser ke wilayah Jawa Tengah. Kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan begini, kalau tadi Mas Pangi menyampaikan di beberapa daerah, khususnya di pilkada, ini kan yang punya peran signifikan untuk memberikan suntikan elektoral adalah ketokohan. Tapi beda dengan di Jawa Tengah ya, ini mesin partai bergerak cukup tinggi sekali. Dengan tadi Prof. Burhan menyampaikan Ketua Umum Partai Politik PDI Perjuangan Megawati tidak turun gunung, ini sebagai sebuah strategi politik untuk menaikkan elektoral. Apakah bisa diartikan bahwa PDI Perjuangan basis suara di Jawa Tengah menjadi kandang banteng masih bisa dipertahankan di pilkada ini, Prof? Gini ya Vita, yang memilih PDI Perjuangan pemilu 2024 itu memang paling tinggi, tetapi hanya 27%. Jadi hanya plurality aja menangnya, tidak mencapai 50% per satu. Artinya 73% itu memilih partai lain. Dan itu yang menjelaskan mengapa dalam Pilpres 2024 kemarin, meskipun PDI Perjuangan unggul di Jawa Tengah dan ini adalah kandang banteng, tapi capres yang diusung kalah. Betul. Karena tadi faktor utamanya dalam pemilu langsung adalah personal, ketokohan, individu yang dijual. Ya, jadi itu yang menurut saya harus jadi catatan buat PDI Perjuangan, karena bagaimanapun faktor tokoh yang dijual itu harus mampu menarik pendukung di luar dari kandang banteng, karena hanya 27% tadi. Dan jangan lupa wakilnya Pak Andika juga kader PDI Perjuangan. Nah ini agak beda dengan Pak Lutfi, dia memilih figur dari tokoh NU, mantan wakil gubernur, terpilih sebagai anggota DPD dengan suara terbesar, putra dari almarhumullah Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi sebenarnya akan jauh lebih positif kalau PDI Perjuangan mengambil segmen pemilih santri. Karena di Jawa Tengah, Vita, itu pemilih NU besar sekali. Nah kalau misalnya tidak terwakili, entah itu sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, itu bisa jadi constraint buat PDI Perjuangan untuk mencari basis di luar dari perjuangan. Supaya dapat 50% per satu. Bukan hanya dari basis kandang banteng, tapi juga dari basis santri. Bisa mempertahankan nggak tuh PDI Perjuangan sebagai basis kandang banteng? Singkat, Prof. Burhan. Nah, kalau dari survei saya sebelum pemilu, memang Lutfi yang unggul. Meskipun saya punya angka exit poll-nya, tapi kan saya nggak boleh merilis. Ya, tetapi survei pra pemilu saya udah unggul signifikan Lutfi, selisih 7%. Tapi trennya naik. Nah, kalau ditanya apa penyebabnya, orang boleh suka tidak suka, tapi faktor Jokowi masih matters di Jawa Tengah. Mungkin tuah Pak Jokowi di Jakarta tidak sekuat di Jawa Tengah, tetapi orang suka tidak suka itu yang menjelaskan mengapa elektabilitas Pak Lutfi tuah Pak Jokowi di Jawa Tengah di kandang banteng nanti